Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu melalui video streaming. Kak Esi tidak sendiri, tapi Kak Esi ditemani oleh Kak Yoni sebagai pemain musik dan Kak Olan sebagai pelayan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Sekarang kita mau memuji Tuhan lewat Kidung Muda Mudi nomor 41 dengan berjudul Haleluya, Haleluya, Haleluya. Masuk dalam doa pembukaan adik-adik, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami mau datang menghadap hadiratmu mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk boleh beribadah melalui video streaming ini. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau baca Mazmur dari Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. Sudah diambil belum Alkitabnya adik-adik? Ya, kita buka dari Mazmur 108 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Olan. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan bersama-sama merenungkannya. Tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu dan bersama-sama merenungkan firman. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik, dan Roh Kudus juga menolong dan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, kalau sedikit mau menyampaikan cerita pada masa umat Israel dipimpin Musa. Jika ada seseorang yang berbuat dosa dan ingin meminta pengampunan dosa dari Tuhan Allah atau berdamai dengan Tuhan Allah, maka orang tersebut dari umat Israel harus datang membawa persembahan korban bakaran untuk Allah. Tapi kalau mereka bawa korban bakaran untuk persembahan kepada Allah, ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bagaimana agar korban bakaran itu, persembahan korban bakaran itu bisa diterima oleh Allah. Gimana aturan-aturan itu? Supaya kita bisa tahu, silakan kita buka, adik-adik buka Alkitabnya.
supaya kita bisa tahu aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada umat Israel. Kitab Imamat dari Perjanjian Lama, Kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Silakan buka Alkitab, Kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Kita baca ya. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu, haruslah mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ya, itu adik-adik ya, bacaan yang tadi kita baca itu menjelaskan tentang aturan. Tuhan Allah berbicara kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Israel tentang aturan-aturan membawa korban bakaran ke kemah pertemuan. Yang pertama, bahwa persembahannya harus berupa hewan ternak. Hewan ternaknya apa? Lembu sapi atau kambing domba. Lembu sapi atau kambing domba. Kemudian kalau dia bawanya lembu, ada persyaratan khususnya. Kalau dia bawa korban bakarannya dari lembu, dia harus mempersembahkan seekor lembu jantan yang tidak bercela. Maksudnya tidak bercela, lembunya jangan yang sakit-sakitan, ya, jangan yang luka-luka, jangan yang patah, ya, harus yang sehat, ya, lembu yang sehat dan juga hasil dari hewan ternak sendiri, milik sendiri, bukan hasil curian. Kemudian itu dibawa ke depan, ke pintu kemah pertemuan. Nah, kakak kasih lihat gambar kemah pertemuan seperti apa. Ada kemah pertemuan, kemah suci di situ. Kemudian ada mezbah di depannya, di tengah-tengahnya ada tempat pembasuhan. Nah, itulah bentuknya ya. Tapi yang penting adalah kemah pertemuan itu kemah suci. Di dalamnya ada tabut perjanjian Allah. Itu harus dibawa ke depan sana. Kemudian lalu dia harus meletakkan tangan yang tadi orang bawa lembu itu, meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Jadi letakkan tangannya di atas kepala korban, kemudian itu menjadi tanda bahwa dia mau berdamai dengan Allah, mengadakan pendamaian. Kemudian lembunya haruslah ia menyembelih lembu itu. Jadi lembunya disembelih, dipotong, ya. Nah, pada saat dipotong di hadapan Tuhan, disembelihnya di hadapan Tuhan. Kemudian keluar darahnya kan, keluar darahnya itu diambil oleh anak-anak Harun sebagai imam-imam, mereka yang sudah ditetapkan sebagai imam-imam. Ada 4 orang anak-anaknya Harun, ya. Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itaram. Jadi mereka
Mengambil darah-darah itu, kemudian persembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya di sekeliling mezbah. Mezbah yang tadi ada di depan kemah pertemuan. Kemudian hewan korban bakaran tadi dikuliti, setelah disembelih, dikuliti, dipotong-potong menurut bagian-bagiannya. Nah, segala sesuatu dipersiapkan lagi oleh anak-anak Harun, anak-anak Imam Harun. Menyiapkan apa? Menaruh api di atas mezbah, kemudian di atas api itu disusun kayu untuk nanti meletakkan potongan-potongan itu. Di ayat 8, mereka yang mengatur. Jadi di mezbah itu yang ngurusin adalah anak-anak Imam Harun. Mereka atur lagi potongan-potongan korban dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tadi kan udah ada ya kayu-kayu yang di atas mezbah, dibawanya api, disusun semua. Kemudian terakhir, isi perut dan betisnya harus dibersihkan dulu, dibasuh, dibersihkan, dan kemudian setelah dibersihkan diambil seluruhnya dibakar, ya bersama-sama tadi dengan potongan yang lain dan kepala serta lemaknya, dan itu menjadi korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi dia nanti setelah dibakar ada seperti asap membumbung tinggi dan berbau yang membuat Tuhan jadi senang. Ya, itulah bau dari korban api-apian itu. Tuhan jadi senang, dan itulah tanda bahwa pengampunan dosanya telah berlaku, terjadi pendamaian dengan Tuhan Allah. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau tadi bagian Alkitab yang kita baca itu menjelaskan tentang tanda bagaimana orang mau minta ampun dosa dari Tuhan. Sekarang kita seperti itu, Kak. Gak ada lagi, gereja nggak melakukan itu. Kalau kita mau minta pengampunan dosa, mau segala macam, ya tidak ada lagi harus bawa korban. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, sudah berkorban untuk kita. Dia sudah berkorban tubuh dan darahnya di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jadi tubuh dan darahnya sudah dikorbankan untuk kita. Nah, sekarang kita apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus Kaulan dan semua kita lakukan? Kita cuma minta, yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukur. Bentuknya bersyukur apa? Bentuknya bersyukur pertama dengan mulut kita. Kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur dengan bernyanyi, dengan berdoa. Kemudian kedua, bersyukur itu apalagi? Dengan tindakan. Tindakannya apa? Kalau kita pertama harus rajin datang beribadah. Ibadah seperti apa? Ibadah ritual. Setiap hari Minggu ke gereja, ya, ibadah teruna kita datang. Ya. Kemudian ibadah yang benar, yang sejati apa? Dalam kehidupan sehari-hari tindakan kita. Ya, itu bentuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita dalam beribadah, ibadah hari Minggu, kita ada nyanyi, ada berdoa, baca Alkitab, dengar firman Tuhan. Kemudian ada sesuatu yang kita mau beri, yaitu persembahan. Persembahan yang kita berikan dalam bentuk uang. Ya, kita berikan dalam bentuk uang, kita kasih. Jadi kalau kita adik-adik sekarang masih sekolah, uang persembahannya dari orang tua. Nah, kalau dikasih uang persembahannya sejumlah sekian, adik-adik berikan itu, jangan dipotong-potong. Dan dengan sikap yang baik. Kalau kita mau bawa persembahan juga harus dalam doa. Makanya orang tadi membawa korban bakarannya, tangannya diletakkan di atas kepala, itu dalam bentuk doa. Ya, kita bawa persembahan juga dalam doa. Kita bawa dalam doa, kemudian kita berikan persembahan itu kepada Tuhan di dalam gereja, dalam ibadah-ibadah. Dan dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita bisa berikan? Persembahan kita. Berikan yang terbaik. Kita bisa punya kemampuan apa, bernyanyi, berolahraga, apapun yang kita punya, kita berikan itu untuk Tuhan. Artinya untuk Tuhan apa? Jadi berkat buat orang lain. Kalau jadi berkat buat orang lain, itu artinya sudah memberikan yang terbaik. Kita persembahkan itu kepada Tuhan. Karena kemampuan semua yang ada dalam diri kita adalah dari Tuhan. Kita berikan yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, di tengah saat ini kondisi pandemi virus COVID-19, kita bisa bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, itu kita lakukan. Sehingga bagaimana supaya ungkapan syukur kita bisa diterima oleh Allah seperti tadi
umat Israel korban bakaran yang diterima, bau-baunya menyenangkan bagi Tuhan. Begitu pula ungkapan syukur kita bisa diterima dan menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, berikan yang terbaik persembahan buat Tuhan. Baik itu persembahan dalam bentuk uang, tapi persembahan diri juga kasih yang terbaik buat Tuhan. Kemudian sikap yang terbaik juga buat Tuhan. Ya, harus dengan tulus, sukarela, persembahan tidak dengan paksaan. Kalau memberikan persembahan kepada Tuhan tidak dengan paksaan, tapi dengan kerelaan hati, dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Itulah persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Jadi ungkapan syukur kita, pengucapan syukur kita kepada Tuhan bisa menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita mau merespon firman Tuhan yang sudah tadi kita dengar dengan menyanyi dari NKB, nyanyian Kidung Baru, nomor 199, Sudahkah yang terbaik ku berikan. Ya, adik-adik, saat ini kita mau berdoa. Untuk doa syafaat kita, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami puji sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami untuk bisa memahami firman-Mu dengan baik, dan kami juga boleh melakukan firman yang sudah kami dengar, melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, pada saat ini, kesempatan ini kami mau berdoa untuk kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan berkati orang tua kami, dan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan berkati kami, saudara-saudara. Tuhan berkati lingkungan kami. Biarlah kasih Tuhan terus ada dalam kehidupan kami, keluarga, dan lingkungan di mana kami tinggal. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Berdoa buat pemerintahan, Tuhan berkati, berikan mereka hikmat bijaksana dan selalu takut akan Tuhan. Terlebih khusus di dalam menangani masalah wabah pandemi virus COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan kuatkan kami, mampukan pemerintah untuk menata, mencari jalan keluar yang terbaik sehingga kami boleh melewati permasalahan ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari segala penyakit apapun, termasuk virus ini Tuhan. Oleh karena itu kami percayakan ke dalam tangan-Mu, berikan kami ketenangan, kesabaran di dalam menjalani proses himbauan pemerintah untuk kami tetap di rumah, menjaga lingkungan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami surahkan juga mereka yang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan bagi mereka. Mereka yang sakit, mereka yang terpapar virus, Tuhan berkati, berikan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Tuhan berkati juga bangsa-bangsa di dunia juga yang mengalami wabah yang sama. Tuhan berkati para pemerintahan, seluruh masyarakat untuk mendukung proses melewati masalah ini dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami serahkan hidup kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kami dimanapun Tuhan tempatkan. Terlebih khusus adik-adik teruna dalam proses pendidikan mereka, kalau saat ini mereka sedang belajar di rumah, Tuhan berkati, biarlah mereka boleh sabar, berproses dengan baik, pelajaran diikuti dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni dosa dan salah kami, inilah doa kami, yang jauh daripada sempurna, biarlah Engkau sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami esoknya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami.
dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita masuk dalam persembahan. Lagu persembahan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur, rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih karena kami boleh memberikan persembahan kepadamu ya Bapa. Berkatilah persembahan kami ini, biarlah persembahan kami ini boleh digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu, usahakan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarkan aku bermada syukur, ya Raja, bagimu ku bermazmur. Ku ingin ya Tuhan tetap di dalam-Mu, hidup dan matiku di tangan-Mu. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada minggu pagi hari ini. Dan saat ini kami mau melanjutkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, membimbing kami. Dan biarlah kami juga melakukan kehidupan dengan berkat daripada Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.